Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdi Fahmi Hidayat, mahasiswa program studi hukum semester 2 Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurjadid Paiton Probolinggo. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan korelasi ilmu ekonomi dengan ilmu hukum. Yang pertama, apa ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah cabang dari ilmu sosial yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan kehidupan sosial. Yang selanjutnya, apa sih ilmu hukum itu? Ilmu hukum ialah hal yang mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi dari ilmu hukum ialah objek yang kajiannya atau objek telaahnya mempelajari tentang hukum atau yang berkaitan dengan hukum. Jadi kita sudah tahu definisi dari ilmu ekonomi dan juga ilmu hukum. Lanjut untuk pembahasan yang kedua. Hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial atau social control yang mendorong efisiensi ekonomi. Bahwa analisis dan efisiensi ekonomi yang ideal dapat memandu praktiknya hukum. Yang selanjutnya, Profesor Dr. Abdul Manan mengatakan, hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, akan tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi ini merupakan bentuk suatu kuatnya hubungan antara ilmu ekonomi dan juga hubungan ilmu hukum. Jadi keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya kita akan membahas korelasi ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Yang pertama, ekonomi merupakan aktivitas sosial yang melibatkan berbagai pihak, maka diperlukannya aturan yang melekat dalam komponen-komponen tersebut agar tercapai cita-cita hukum itu sendiri. Yang kedua, dalam membangun perekonomian bangsa, tidak mengabaikan keberadaan hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Jadi ketika kita melakukan kebijakan ekonomi, jangan mengabaikan kebijakan hukum ataupun eksistensi dari hukum tersendiri. Yang ketiga, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka perekonomian itu akan berjalan mudah dan juga akan berjalan efektif. Maka sebaliknya, jika kondisi hukum pada suatu bangsa itu kurang efektif, maka akan berdampak buruk pada perekonomian juga. Perekonomian akan tidak efektif juga. Yang selanjutnya atau yang keempat, yakni dalam lingkungan ekonomi, faktor yang paling mempengaruhi ialah faktor hukum. Aspek hukum inilah sangatlah penting karena menentukan dalam perkembangan ekonomi. Yang kelima, pada umumnya kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga, yakni kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut selalu melibatkan banyak orang untuk berkecimpung di dalamnya sebagai pelaku ekonomi dan subjek hukum. Yang keenam, ekonomi merupakan aktivitas sosial yang melibatkan berbagai pihak, maka diperlukannya aturan yang melekat dalam komponen-komponen tersebut agar tercapai cita hukum ekonomi itu sendiri. Jadi itu merupakan korelasi antara ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Yang selanjutnya, hubungan antara ekonomi dan hukum sangatlah erat dan bersifat timbal balik. Keduanya saling mempengaruhi dalam bekerjanya satu sama lain. Hukum sebagai pengontrol perkembangan ekonomi dengan peraturannya, sedangkan ekonomi sebagai bekerjanya hukum itu sendiri. Hukum di samping untuk menjaga ketertiban masyarakat,
juga diperlukan sebagai rambu-rambu dalam pembangunan ekonomi, sehingga terdapat kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pelaku ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Abdi Fahmi Hidayat, mahasiswa program studi hukum semester 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.